Pemirsa, pasca ditetapkan sebagai tersangka, Rumah Lembang Menteng Jakarta Pusat semakin ramai didatangi masyarakat dari berbagai kalangan yang ingin memberikan dukungan mereka kepada Ahok. Mereka datang dari berbagai kalangan, mulai dari selebriti tanah air hingga seorang lelaki tua yang menggunakan tongkatnya. Usia lanjut 73 tahun tidak menyurutkan langkah Lili Usman menemui Ahok ke Rumah Lembang di Menteng Jakarta Pusat. Lili pun harus mengayuh sepeda sejauh 7 km dari rumahnya di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan demi berbicara langsung dengan calon gubernur pilihannya. Status tersangka yang melekat pada Ahok tidak menyurutkan niat Lili mendukung Ahok yang disebut Lili sebagai gubernur pembawa perubahan. Kalau udah di hati ya, udah mantap di hati, itu nggak tergoyahkan. Jakarta itu benar-benar dibenahi. Soalnya saya melihat ini Ahok itu baru berapa bulan, berapa setahun itu udah perubahannya udah benar maksimal. Dia nggak takut risikonya. Saya turun nggak apa-apa, saya di penjara nggak apa-apa, saya dicaci maki nggak apa-apa. Yang penting pembangunan jalan terus demi bangsa dan negara. Tim pemenangan Ahok Jarot mengapresiasi kedatangan Lili dengan memberi kemeja kotak-kotak yang menjadi simbol pemenangan Ahok Jarot. Tidak hanya Lili, hingga pukul 14 tercatat 800 warga yang hadir memberi dukungan termasuk paguyuban juru parkir Jakarta. Para juru parkir ini mengaku lebih sejahtera di era kepemimpinan Ahok. Tujuan kami datang kemari adalah untuk mendeklarasikan diri mendukung Pak Ahok jadi gubernur untuk lanjut 5 tahun ke depan. Jadi dengan adanya parkir meter ini, kehidupan juru parkir yang tadinya di jalanan segala macam itu lebih tertata rapi. Kami tiap bulan mendapatkan gaji dan dijamin oleh kesehatan, yaitu BPJS Kesehatan. Lili Nazarudin dan warga lainnya selalu hadir di Rumah Lembang yang disebut Ahok sebagai rumah aspirasi. Loyalitas pendukung calon gubernur DKI Jakarta tentunya tidak perlu dipertanyakan. Mereka siap untuk memberikan seluruh hatinya jika mereka yakin di pundak siapa kepercayaan tersebut dipertaruhkan. Dan hari ini membuktikan bahwa status tersangka yang disandang oleh calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini tidak berpengaruh pada kepercayaan dari para pendukung. Mereka tidak gentar dan justru semangat mereka semakin terbakar. Dari Jakarta, Clara Alverina, Wiki Risesa, Metro TV. Berbagai janji dan program dilontarkan para pasangan calon gubernur DKI Jakarta dalam berkampanye untuk menarik minat pemilih potensial. Salah satunya kelanjutan pembangunan RPTRA. Ruang terbuka hijau sangat diminati warga Jakarta dalam beraktivitas seperti bermain dan berolahraga. Namun sayang, jumlah ruang terbuka hijau di Jakarta masih jauh dari kata ideal. Meski begitu, Pemprov DKI terus berupaya memenuhi kebutuhan RTH dengan memperbanyak pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Program inilah yang coba ditawarkan Anies Baswedan kepada masyarakat DKI saat berkampanye di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis lalu. Anies mengungkapkan dirinya akan melanjutkan pembangunan RPTRA seperti yang telah dikerjakan semasa pemerintahan Ahok dengan cara memanfaatkan lahan yang tidak terpakai. Jadikan sebagai program bahwa di tiap-tiap daerah, tiap-tiap kampung harus ada arena yang cukup untuk dipakai bagi kegiatan, terutama kegiatan anak-anak dan remaja serta pemuda, sehingga mereka memiliki arena terbuka yang bisa dipakai. Namun, tawaran calon gubernur nomor urut 3 ini dikritik pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, Martani Husseini. Bagi Martani, program Anies maupun Agus cenderung hanya ingin melanjutkan program petahana. Pesaing Ahok tidak memiliki pembeda sebagai nilai jual. Ya, memang dari kedua calon yang terutama dari yang baru ya, ini kan yang ditawarkan hanya generik aja, yang agak populis ya. Jadi yang agak trendy nggak kelihatan ya, karena dia memang dua-duanya belum punya pengalaman. Berbeda dengan yang incumbent, itu memang sudah melakukan sesuatu yang realistis ya. Program pengadaan ruang terbuka hijau terpadu adalah program yang telah dilakukan Gubernur Joko Widodo yang kemudian dilanjutkan Gubernur Ahok sejak 2012 lalu. Ahok yang memprioritaskan pembangunan ruang terbuka hijau telah membangun 10 ruang terbuka terpadu yang kini dinikmati warga Jakarta. Meski demikian, jumlah ini masih kurang dari angka ideal.
Tim Liputan Metro TV. Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terus menerima keluhan warga di posko pengaduan Rumah Lembang, Jakarta. Selain itu, Ahok juga mendapat dukungan dari Himpunan Masyarakat Karo Indonesia. Calon Gubernur di DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terus menerima dukungan warga dan mendengarkan sejumlah keluhan warga Jakarta. Selain mendapat dukungan dari warga, kali ini dukungan datang dari Himpunan Masyarakat Karo Indonesia. Puluhan anggota memberikan tanda kehormatan masyarakat Tanah Karo kepada Ahok. Penghargaan diberikan sebagai ungkapan bahwa masyarakat Karo memberikan dukungan penuh dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Silviana Murni bersilaturahmi dan bertatap muka dengan warga dan pedagang di Pasar Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat. Sementara calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno belusukan ke Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara dan berencana ingin menjadikan Muara Angke sebagai lokasi wisata. Kedatangan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Silviana Murni ke Pasar Tanah Abang Blok F disambut puluhan warga dan pedagang pasar. Dalam diskusinya dengan pengurus pasar, Silviana menyayangkan kondisi jalan yang kurang terawat sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Silviana juga meminta agar para pedagang menjual barang dagangan mereka yang bervariasi sehingga memberikan pilihan bagi pengunjung pasar. Sementara itu, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno berkunjung ke kawasan Kampung Nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini, Sandi juga menandatangani kontrak politik dengan warga. Kontrak politik berisi peningkatan kesejahteraan melalui Kartu Jakarta Sehat dan penataan wilayah. Sandi berencana akan menata kawasan Muara Angke menjadi kawasan wisata.